Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Masih tetap pembahasan seputar pelurusan sejarah peradaban Nusantara ya. Beredar di media sosial selebaran tentang draft Bahsul Masail tentang nasab Habib Alwi. Wah, ini keren juga ini ya. Masuk menjadi draft Bahsul Masail. Entah ini siapa yang melaksanakan, tapi draft ini beredar di mana-mana, disebar di grup WhatsApp. Entah ini benar atau tidak. Yang pasti kalau sudah menjadi perbincangan di Bahsul Masail akan menjadi perbincangan menarik ya, terutama kalangan santri. Karena yang ikut Bahsul Masail biasanya gus-gus, para lora, para kiai, dan juga para santri. Menarik tentunya ya. Artinya pembahasan nasab ini bukan hanya perdebatan di media sosial semata, bukan hanya perdebatan di seminar-seminar, tetapi sudah menjadi bagian daripada draft Bahsul Masail. Tapi saya cek di sini tidak ada logo NU-nya ya, artinya Bahsul Masail ini tidak mengatasnamakan organisasi tertentu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, dari draft Bahsul Masail ini. Pertanyaan yang pertama, adakah kitab abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut? Ya. Nanti para santri penggemar Bahsul Masail bisa dicek, dicari sendiri ya. Kita juga belajar membaca buku-buku nasab. Selama ini yang dibaca kan hanya kitab-kitab fikih, ya, tauhid, ya, tasawuf, dan lain-lain. Coba para santri ini, ayo kita buka ya. Ini pertanyaan pertama, ini draft Bahsul Masail nih, penting untuk kita memperluas jaringan pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan kitab-kitab kuning. Pertanyaan pertama, adakah kitab abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, adakah kitab abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bergerak al-muhajir? Al-muhajir adalah orang yang berhijrah ya. Ada enggak? Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah kitab di abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa wafat dan dimakamkan di Hadramaut? Pertanyaan yang keempat, adakah kitab abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah yang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah salah satu anak dari Ahmad bin Isa ya? Karena abad segitu, abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah itu anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 ya kan? Makanya di sini dimasukkan ke draft pertanyaan, adakah kitab di abad ke-4 sampai ke-8 itu yang menyatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa ada yang bernama Ubaidillah, anak keempat, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kelima, benarkah hasil tes DNA klan Ba'alawi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad? Ini penting ya, sebagai pertanyaan penyeimbang ya. Biar yang dibahas bukan hanya persoalan sejarah, tetapi juga persoalan tes DNA nih ya. Benarkah hasil tes DNA klan Ba'alawi terbukti bukan keturunan Nabi? Jangan-jangan hanya isu ya. Selama ini kan kita dengar di media sosial bahwa berdasarkan tes DNA klan Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Kita mesti harus ditelusuri mana buktinya, kira-kira begitu ya. Karena urusan genetika ini kan ilmu baru ya, ilmu baru, dan di pesantren tidak diajari. Penting kita belajar atau mencari orang-orang yang memang memiliki kepakaran di bidang genetika atau pakar DNA. Nah, benar nggak? Jangan-jangan secara genetik juga sudah banyak Habib-habib dari klan Ba'alawi ini yang sudah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Jangan-jangan ada, cuman tidak dibuka ke publik ya. Atau sebaliknya, jangan-jangan secara genetika mereka bukan keturunan Nabi, cuman diumpetin atau seperti apa lah ya. Makanya di sini pentingnya untuk kita memasukkan ke draft Bahsul Masail. Yang keenam, apakah hukum menggunakan tes DNA dalam memvalidasi nasab menurut hukum Islam? Nah, ini penting ya. Apakah hukum penggunaan tes DNA dalam memvalidasi nasab menurut hukum Islam?
Oh, ini lengkap ya ke bawah ya. Ada referensinya. Nanti silakan dibaca sendirilah, dicari. Ini beredar di media sosial, entah siapa yang ngirim, nggak tahu. Ada nomor baru ngirim draft ini ke saya. Ketika saya cek ternyata tidak mewakili institusi manapun ya. Artinya bukan LBM NU ya, bukan LBM NU, Lembaga Basul Masail NU, bukan ya. Tapi ini penting dan menarik untuk kita dibaca ya. Oh, lengkap kajiannya ke bawah ini. Dan yang terakhir saya jawab ya, yang terakhir ya. Apa hukum menggunakan tes DNA dalam memvalidasi nasab menurut hukum Islam? Menurut hasil keputusan Muktamar NU ke-31 tahun 2024, bahwa tes DNA bisa untuk menafikan ilhaq nasab, namun belum tentu bisa menentukan ilhaq nasab. Berdasarkan referensi Ahkamul Fuqaha cetakan tahun 2010 halaman 509. Kesimpulan akhir, wah ini ada kesimpulannya. Saya nggak berani menyampaikan kesimpulannya di sini ya. Yang pasti draft ini beredar di mana-mana dan tentu bagus juga untuk menjadi bagian dari kajian kita sebagai pencinta pelurusan sejarah peradaban Nusantara yang sudah tercabik-cabik oleh penjajah ya. Mari kita mengkaji dengan tenang, santai, tidak perlu marah-marah, tidak perlu mencaci maki ya. Kita belum tahu, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita capek berdiskusi, kita kembalikan wallahu a'lam, bahwa Allah lah zat yang maha tahu. Jangan-jangan yang kita yakini itu sebuah kebenaran tiba-tiba terbantahkan oleh fakta-fakta sejarah setelah kita nggak tahu ya. Yang pasti kita sebagai bangsa Indonesia menginginkan bahwa sejarah yang kita konsumsi setiap hari, sejarah yang kita suguhkan kepada anak-anak kita, mahasiswa atau siswa-siswa kita di sekolah adalah sejarah yang betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin draft yang beredar di medsos ini. Silakan japri atau komen di kolom komentar. Nanti bisa kita kirim melalui email masing-masing. Cukup sekian sahabat Santri Kota semuanya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.